Kak Dina bawa kado banyak banget nih. Kira-kira ini kado apa ya? Ya, Kak Dina hari ini bawa kado banyak buat adik-adik semua yang memenangkan kuis bulan April dan juga bulan Mei. Kak Dina sebutin ya. Untuk pemenang bulan April ada Philip dan Mika. Untuk pemenang bulan Mei ada Shalom, Rere, dan Freya. Kado ini bisa diambil di gereja. Besok kalian ke gereja dan ambil kado kalian masing-masing ya. Aduh, ini berat banget. Kak Nona tolong dong. Berat sekali. Terima kasih. Ya adik-adik, yuk kita mau menyiapkan hati kita mau bersuka cita bersama memuji nama Tuhan. Semuanya siap? Bagus. Hai adik-adik, kalian tahu ada satu anak kecil yang kuat dan perkasa. Dia sanggup mengalahkan raksasa yang besar dengan ketapelnya. Kalian tahu siapa dia? Pintar. Siapa yang ingin menjadi seperti Daud? Bagus. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Yesus, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh Yesus, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Lagi ya. Aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Yesus, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh 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 Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Sore, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya adik-adik, kita semua sudah semangat untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau bersungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap pujian dan sembah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya Engkau memberkati guru kami yang akan memberikan dan membagikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ada kuasa roh-roh jahat akan mengganggu kami, konsentrasi kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik hebat. Tadi adik-adik sudah bersemangat memuji Tuhan. Kakak-kakak lihat adik-adik bersuka cita sekolah minggu online di rumah loh. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik ingat firman Tuhan minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Tentang tokoh siapa adik-adik? Betul sekali adik-adik, tentang Daud yang mengalahkan raksasa Goliat. Adik-adik masih ingat? Ya adik-adik, Daud mengalahkan raksasa Goliat. Walaupun Daud ini kecil, tidak mempunyai kemampuan, tetapi karena pertolongan Tuhan, Daud mempunyai kekuatan untuk bisa mengalahkan Goliat. Nah, hebat sekali ya kuasa Tuhan di dalam kehidupan Daud dan di dalam kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum kakak lanjutkan, kakak akan bacakan sumber kebenaran kita hari ini. Sumber kebenaran kita adalah aku tidak takut karena Tuhan sumber kuatku. Oke adik-adik, kita ulangi lagi ya semuanya ya. Semua memakai gerakan. Ayo Kak Inggar undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersemangat mengucapkan sumber kebenaran kita hari ini. Siap adik-adik? Ya. Aku tidak takut karena Tuhan sumber kuatku. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah Alkitab. Kita akan belajar tentang sejarah Alkitab, tentang Daud mengalahkan Goliat, tentang petualangan raksasa. Oke adik-adik, semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Nah adik-adik, kita sekarang akan belajar tentang sejarah Alkitab, kisahnya Daud melawan Goliat. Adik-adik masih ingat betapa seru dan menegangkan kisah Daud melawan Goliat? Dan ada 3 fakta menarik yang akan kita pelajari hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk pada fakta sejarah yang pertama. Adik-adik, apakah kalian masih ingat tentang senjata yang dipergunakan oleh Daud ketika melawan Goliat? Masih ingat tidak cerita minggu lalu?
Betul sekali. Waktu itu Daud menggunakan ketapel atau umban untuk mengalahkan Goliat. Zaman sekarang orang-orang mengira ketapel adalah mainan untuk anak-anak. Padahal ketapel adalah salah satu senjata yang sederhana namun mematikan. Jadi adik-adik, orang-orang pada zaman dahulu ada yang berperang loh menggunakan ketapel. Tentara-tentara zaman dahulu menggunakan ketapel sebagai salah satu senjata terkuat mereka. Wow, luar biasa sekali adik-adik. Apakah perbedaan ketapel yang digunakan pada zaman dahulu dengan ketapel yang sering kita gunakan? Nah adik-adik, ketapel zaman dulu dengan ketapel zaman sekarang itu serupa tetapi tidak sama. Ketapel yang dimiliki oleh Daud terbuat dari kulit dan juga memiliki 2 tali pengikat dan sebuah pelontar. Kalau kita melakukan uji balistik dengan sebuah batu yang dilemparkan menggunakan ketapel, kecepatannya bisa sama dengan sebuah peluru adik-adik yang ditembakkan menggunakan pistol dengan kaliber 45 mili. Wah adik-adik, itu sama juga dengan kecepatan 160 km per jam. Adik-adik, pelari tercepat di dunia itu hanya bisa mencapai kecepatan 44 km per jam. Berarti kecepatan dari ketapel yang dipakai pada zaman dahulu dan dipakai oleh Daud 4 kali lipat pelari tercepat di dunia. Wah, cepat sekali ya adik-adik ternyata. Kecepatan ketapel yang dipakai oleh Daud. Fakta sejarah yang kedua adalah tentang Goliat. Menurut catatan sejarah, tinggi Goliat itu adalah 6 hasta dan 1 jengkal. Nah adik-adik, 1 hasta sama dengan 45 cm. Sedangkan 1 jengkal itu sama dengan 23 cm. Jadi kalau di total tinggi Goliat itu hampir mencapai 3 meter. Wah, tinggi sekali adik-adik Goliat itu. Dan fakta ini didukung oleh penelitian yang mengatakan bahwa ini mungkin terjadi mengingat asal-usul Goliat yang berasal dari Gad. Hal ini dibenarkan dengan catatan Mesir kuno pada abad 13 sebelum Masehi yang menuliskan bahwa pasukan Kanaan pada waktu itu memiliki tinggi 2,4 meter adik-adik. Wah, itu tinggi sekali. Nah, kalau tingginya kakak ini 152 cm. Berarti kalau tinggi Goliat itu 3 meter, kira-kira tingginya 2 kali lipat tinggi badan kakak. 2 kali lipat tinggi sekali adik-adik ya Goliat. Fakta sejarah yang ketiga, kita akan membahas tentang bangsa Filistin. Bangsa Filistin ternyata adalah bangsa yang handal dalam membuat senjata. Bisa dilihat dari pakaian yang dipakai oleh Goliat dan tentaranya adik-adik yang pada zaman itu menggunakan teknologi yang canggih. Bangsa Filistin itu menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan baju zirah. Itu semua
terbuat dari besi adik-adik. Ini mendukung fakta yang mengatakan bahwa budaya bangsa Filistin itu adalah pengrajin besi. Bisa dikatakan bangsa Filistin yang memperkenalkan teknologi perang canggih pada zaman itu adik-adik. Tapi mereka sangat menjaga ilmu mereka sehingga tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Berbeda dengan bangsa Israel waktu itu adik-adik yang tidak mengerti kerajinan besi. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 19 mencatatkan bahwa tidak bisa ditemukan satu pengrajin besi pun di Israel. Makanya mereka harus membayar mahal orang Filistin untuk memperbaiki senjata mereka. Nah adik-adik, kalau dilihat dari fakta-fakta sejarah tadi, kecil kemungkinan bangsa Israel untuk menang dari bangsa Filistin. Apalagi kalau mereka hanya mengandalkan senjata. Tapi karena perkenan Tuhanlah bangsa Israel bisa menang dari bangsa Filistin. Daud bisa menang atas Goliat. Hebat sekali ya kuasa Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca super ayat kita hari ini. Super ayat kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Adik-adik buka ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik ulangi lagi ya. Kita baca lagi ya ayat ini ya adik-adik. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik, dalam video sejarah Alkitab yang baru saja kita saksikan tadi adik-adik, banyak sekali yang kita pelajari tentang Daud. Daud pernah menjadi anak-anak juga, sama seperti adik-adik di rumah loh. Menurut kalian, apakah Daud itu pernah takut? Menurut kalian, apakah Daud itu pernah sedih? Ya, sebagai seorang anak-anak biasa, Daud pasti pernah mengalami semuanya itu adik-adik. Kisah Daud yang luar biasa tidak dimulai dari saat dia berhadapan dengan Goliat. Ternyata saat kecil, Daud pernah menggembalakan domba-domba milik ayahnya yang jumlahnya tidak banyak. Menurut Eliab, kakak Daud, jumlah domba Daud hanya 2-3 ekor. Perkataan Eliab ini menunjukkan jumlah yang sangat sedikit. Apa yang Daud lakukan juga mungkin diremehkan oleh kakak-kakaknya adik-adik. Walaupun dombanya sedikit, Daud menggembalakannya dengan setia. Dia juga sangat menyayangi domba-dombanya yang sedikit itu. Daud tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika ada singa atau beruang yang mencoba menerkam, justru Daud mengajar singa dan beruang yang akan mengganggu domba-dombanya. Apakah Daud tidak takut sama singa dan beruang? Mungkin Daud awalnya takut adik-adik. Tetapi karena Daud biasa menghadapinya, maka lama-kelamaan Daud berani. Jangan lupa ya adik-adik, keberanian Daud juga muncul dari keberanian imannya yang selalu mengandalkan Tuhan adik-adik.
Masa kecil Daud sebagai penggembala domba mungkin kelihatannya sepele, tetapi Daud setia melakukan tanggung jawabnya. Melalui pengalaman masa kecil Daud, Tuhan membentuk karakter Daud menjadi seorang pemimpin yang berani dan bertanggung jawab. Cara Tuhan membentuk Daud sebagai pemimpin Israel bisa kita lihat melalui bagaimana Daud diurapi. Diurapi adalah sebuah peristiwa di mana seorang dituangi atau diolesi dengan minyak sebagai tanda berkat Tuhan atau perkenanan Tuhan atas seseorang. Orang yang telah diurapi juga berarti dipilih adik-adik dan disahkan untuk memegang jabatan tersebut atas kehendak Tuhan. Atas petunjuk dari Tuhan, Nabi Samuel mengurapi Daud, seorang anak terkecil dari keluarga Isai adik-adik. Sebelumnya Nabi Samuel juga berpikir bahwa yang akan diurapi adalah Eliab, kakak Daud yang pertama, yang perawakannya tinggi besar. Ternyata tidak adik-adik, bukan Eliab yang dipilih Tuhan, bukan juga kakak-kakak Daud yang lain. Tuhan memilih seorang gembala muda yaitu Daud, dan mulai dari hari itu Roh Kudus menyertai Daud. Setelah diurapi oleh Nabi Samuel di keluarganya, Daud tidak langsung menjadi raja Israel adik-adik. Daud masih mengalami beberapa tantangan yang harus ia hadapi. Ia harus berhadapan dengan Goliat. Bahkan dalam sebuah pertempuran, ia juga harus melarikan diri dari Raja Saul. Cerita tentang apa yang Daud alami ini menjadi bukti bahwa Daud adalah orang yang dipilih Tuhan dan juga dididik oleh Tuhan, sehingga ia mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang baik untuk memimpin umat Tuhan dengan baik dan benar. Adik-adik, apakah kalian percaya bahwa kalian juga dikasihi dan dipilih Tuhan seperti Daud? Mungkin adik-adik tidak berhadapan dengan singa dan beruang, tetapi dengan tugas sekolah, ujian, dan teman-teman yang kurang menyenangkan. Itu semua adalah cara Tuhan mendidik dan mempersiapkan adik-adik untuk menghadapi masa depan. Jangan takut ya adik-adik, sebab Tuhan selalu besertamu menghadapi apapun. Seperti pada sumber ayat kita yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa menjawab kuis yang akan Kak Nona berikan hari ini. Adik-adik, minggu lalu kan adik-adik sudah dikasih pengumuman sama Kak Enggar bahwa kuis hari ini tidak langsung dijawab live chat, tapi adik-adik harus mengirimnya melalui WhatsApp di bawah ini ya adik-adik ya nanti ya. Nah adik-adik jangan lupa, sebelum adik-adik menjawab, siapkan dulu kertas sama ballpointnya. Minta sama mama papahnya untuk menyiapkan kertas. Setelah itu, hari ini Kak Nona akan memberikan 3 pertanyaan. Nah adik-adik, setelah 3 pertanyaan Kak Nona sudah berikan, adik-adik langsung tulis. Setelah ditulis, baru boleh dikirim ke nomor WhatsApp yang sudah ada di bawah ini. Oke adik-adik, sudah siap ya? Pertanyaan pertama, apa super kebenaran firman Tuhan hari ini? Ayo, apa super kebenaran firman Tuhan hari ini? Loh, kok sudah ada yang kirim adik-adik? Jangan dikirim dulu, harus sampai 3 pertanyaan selesai baru boleh dikirim ya adik-adik ya. Yuk, Kak Nona ulangin lagi, apa super kebenaran firman Tuhan hari ini? Oke, pertanyaan kedua, berapakah tinggi
Goliat. Ayo, tadi yang dengerin baik-baik pasti tahu. Goliat tuh tinggi banget. Ayo, tingginya seberapa adik-adik? Berapa tinggi Goliat? Nah, pertanyaan ketiga. Ketapelnya Daud itu terbuat dari apa? Ada 3 ya tadi adik-adik? Ada 3. Ketapelnya Daud itu terbuat dari 3. Ayo, yang tadi dengerin pasti bisa jawab. Oke adik-adik, semuanya sudah selesai. Sekarang adik-adik boleh kirim jawaban yang tadi sudah Kak Nona berikan kuisnya. Kak Nona tunggu jawabannya paling lambat hari Selasa 29 Juni 2021 jam 6 sore. Ingat adik-adik, hari Selasa 29 Juni 2021 jam 6 sore. Lebih dari itu, bye-bye. Oke adik-adik, yuk sekarang semuanya kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menanamkan bagi adik-adik kami Tuhan, bahwa mereka memiliki Engkau Tuhan, kekuatan, sumber kekuatan Tuhan, agar mereka tidak takut lagi Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan, berikan hikmat, marifat, akal budi, kepandaian, kepintaran Tuhan, segala apapun yang terbaik Engkau berikan bagi adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik.